Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sumadi, dosen Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang pendekatan sosiologi dalam kajian Islam. Nah, sebagai pendahuluan, Islam dapat dipelajari dengan berbagai pendekatan. Misalnya pendekatan ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi. Juga dapat dipelajari dengan pendekatan humaniora, seperti sejarah, filsafat, dan ilmu bahasa. Dalam studi agama, kajian yang ditunjukkan pada fenomena kehidupan beragama bermasyarakat menggunakan berbagai disiplin keilmuan yang bersifat historis empiris, jadi bukan yang doktrinal normatif. Nah, berbagai pendekatan tersebut misalnya pendekatan sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, psikologi, dan sebagainya. Nah, salah satu pendekatan yang akan saya jelaskan kali ini adalah pendekatan sosiologis dalam kajian Islam. Nah, apa itu pendekatan sosiologi? Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Islam juga agama-agama yang lain sebetulnya. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Nah, sosiologi dalam bahasa Inggrisnya sociology, dari kata Yunani sosio, yang artinya berserikat atau berteman, dan logos artinya wacana atau ilmu. Secara harfiah berarti sosiologi itu adalah ilmu tentang kemasyarakatan. Nah, apa yang dipelajari oleh sosiologi? Yang dipelajari sosiologi adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial dan non-sosial, seperti keluarga, hukum, ekonomi, politik, agama, pola hidup, geografi, dan seterusnya. Nah, karena pendekatan sosiologi dalam kajian agama, apa itu sosiologi dan agama? Sejak semula sosiologi concern pada agama. Agama dikaji sebagai fenomena sosial. Sosiologi agama mengkaji interrelasi dan interaksi antara agama dan masyarakat. Yang dipelajari bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan maupun pribadi memengaruhi agama sebagaimana agama memengaruhi mereka. Dengan sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Nah, setidaknya ada 3 teori umum dalam pendekatan sosiologis. Pertama, teori fungsional, yakni teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, itu semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua, teori interaksionisme, yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu yang lain. Yang ketiga, teori konflik, yakni teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan atau interest dan keinginan berkuasa atau kekuasaan atau power yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Nah, selanjutnya mengapa penting pendekatan sosiologis dalam kajian Islam? Nah, khususnya agama Islam, memiliki perhatian yang besar pada masalah sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosial sangat penting dalam kajian Islam. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 5 alasan. Pertama, dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini, perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Jadi 1 ayat tentang ibadah, 100 ayat tentang muamalah. Jadi luar biasa. Kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau bahkan ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah adalah lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendirian. Keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kifaratnya atau tebusannya
ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Nah, teman-teman, selanjutnya bagaimana agama dalam pandangan-pandangan sosiolog. Pertama adalah David Emil Durkheim yang hidup 1858 sampai 1917. Nah, menurut Durkheim bahwa agama merupakan salah satu bentuk konstruksi sosial. Jadi agama itu disepakati, diyakini, dibentuk di tengah-tengah masyarakat. Agama menyatukan masyarakat melalui deskripsi simbolik. Berbagai hal-hal simbolik dalam ritual-ritual agama itu kemudian menyatukan umat di dalam agama tertentu. Nah, ini yang kata kunci yang penting dari pendapat Emil Durkheim itu adalah bahwa agama merupakan sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat masyarakat ke dalam satu proyeksi sosial, nilai, dan tujuan bersama. Jadi agama itu alat untuk keteraturan sosial, mempersatukan berbagai perbedaan-perbedaan. Itulah fungsi dari agama menurut Emil Durkheim. Nah, menurut Ibnu Khaldun yang hidup 1332 sampai 1406, ini hampir, jadi pendapatnya Emil Durkheim ini hampir sama dengan pendapatnya Ibnu Khaldun dengan konsep solidaritas sosial. Dalam bahasa Arab disebut dengan teori asobiyah, yakni konsep kebersamaan dan kekeluargaan sebagai aslinya sifat masyarakat yang berbeda-beda, tetapi hakikatnya bisa bersatu karena saling membutuhkan. Menurut Ibnu Khaldun, tidak ada satu individu yang bisa hidup seorang diri tanpa membutuhkan orang lain untuk hidup bersama. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa agama merupakan kekuatan yang potensial untuk menciptakan solidaritas sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurut Karl Marx yang hidup 1818 sampai 1883. Zaman saya kuliah, buku dan pendapat-pendapat Marx itu sangat susah kemudian diakses. Nah, menurut Marx, agama merupakan alat pembenaran atas ketidakadilan dan kekerasan sosial. Jadi menurut Marx, agama itu seperti candu yang membius rakyat dalam suasana ketertindasan mereka dan menjanjikan pahala di akhirat, atau memberi jalan keluar ritual sebagai kompensasi. Nah, untuk memahami pemikiran Marx, posisi agama kita lihat ada kaum feodal, borjuis, kapitalis. Kemudian di bawah itu ada kaum petani, proletar, dan kemudian buruh. Yang ada pada agama, kalau bagi kaum feodal, borjuis, kapitalis, kaum borjuis memanfaatkan agama untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi bagi kaum feodal, borjuis, kapitalis, agama itu digunakan untuk mempertahankan kedudukannya, untuk kepentingan ekonomi, untuk kekuasaan politik. Sementara bagi kaum petani, proletar, buruh, rakyat biasa ya, kaum proletar memaknai agama itu untuk bertahan hidup yang sangat sulit. Jadi hidup yang sangat sulit seperti hari ini, misalkan bagi kaum petani, proletar, buruh ya, kita sabar, tawakal, itu nilai-nilai yang bisa membangun kita bertahan hidup. Sementara kaum feodal, bagaimana situasi seperti hari ini menjadi keberuntungan. Bagaimana situasi seperti hari ini, pandemi COVID-19, itu menjadi arena bertarung untuk memperebutkan sebuah kekuasaan. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh kajian dengan pendekatan sosiologis. Ini yang pertama, tema-tema kontemporer. Contoh Islam, ruang publik, dan kerukunan antar umat beragama. Studi tradisi ngebat kolaboratif di Karangjatiwetan. Ini ditulis oleh Roma Ulinuha. Kemudian MH Ainun Najib dan Teologi Harmonis Sosial dalam perspektif sosiologi agama, ditulis oleh Abdul Aziz Faiz ya. Kemudian juga ada bias gender dalam komunikasi di lingkungan pesantren, ditulis oleh saya sendiri. Kemudian ada Care Ethic of Women as Institutionalization of Equality and Peace Building at Grassroots Level in Java. Saya tulis sendiri. Kemudian juga ada Skema Kekerasan Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti Kurnia Widiati. Ya. Kemudian contoh lain dengan pendekatan sosiologis, para ilmuwan yang terdahulu ada Clifford Geertz, menulis buku The Religion of Java, Religion as Cultural System, dalam Anthropological Approaches to the Study of Religion. Juga karyanya yang lain, ada Tafsir Kebudayaan, After Fact, dan lain-lain. Ada Ali Syariati, Marxism and Other Western Fallacies on the Sociology of Islam, Al-Ummah wal Imamah,
ya, Intizar Mazhab I'tiraz, dan Role of Intellectual in Society. Selanjutnya ada Ibnu Battuta, karyanya adalah Tuhfah An-Nuzar fi Gharaibul Amsar wal Wajib al-Absar wal wa Ajaib al-Asfar. Jadi persembahan seorang pengamat terhadap kota-kota asing dan perjalanan yang mengagumkan. Ibnu Khaldun juga peletak dasar ilmu sosiologi dan politik. Karya magnum opusnya adalah Al-Muqaddimah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusi tema ini.